jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah musalla al-islah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Jumat yang mulia ini kembali berkumpul untuk melanjutkan ta'lim rutin pada Jumat kedua dalam pembahasan kitab Fathul Qarib fi Masail al-Aqrib karya Imam Ibn Qasim dan Imam Abi Syuja rahimahullah ta'ala, sampai pembahasan mengenai salat sunnah tahiyatul masjid. Sudah dibahas mengenai salat tahajud, salat hajat, salat duha, salat witir, begitu juga salat tarawih di bulan suci Ramadan. Maka daripada salat-salat yang disunnahkan adalah tahiyatul masjid. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, disunnahkan salat tahiyatul masjid. Sholli sunnatan tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah tahiyatul masjid lillahi ta'ala, 2 rakaat lillahi ta'ala. Namun dengan catatan salat tahiyat masjid itu disunnahkan kalau memang memungkinkan kita untuk sholat. Apabila tidak memungkinkan, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Contoh, Bapak Ibu masuk ke masjid, kemudian salat berjamaah sudah dimulai, maka nggak perlu lagi tahiyat masjid. Kemudian yang kedua, contoh lagi, kalau masuknya itu di waktu-waktu yang dimakruhkan, seperti setelah sholat subuh, setelah sholat asar, sebelum maghrib, itu waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Maka kalau kita masuk masjid seumpama tadi sebelum maghrib, kita masuk masjid, itu nggak disunahkan tahiyatul masjid. Nggak disunahkan tahiyatul masjid. Maka dari itu, kalau memungkinkan sholat, maka sholat. Kalau tidak, bisa diganti dengan membaca zikir yang disebut sebagai baqiyatus shalihah. Ini disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Syekh Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur berfatwa, kalau kita nggak sempat tahiyatul masjid, juga contoh yang ketiga seumpama seperti ada halaqah ilmu, majelis taklim, pengajian sudah dimulai, atau majelis zikir, majelis maulid. Maka kalau kita masuk masjid, alangkah baiknya kita sholat dulu. Jadi ibadah itu ada waktunya. Jangan lagi taklim begini kita sibuk sholat. Benar nggak Pak? Bukan nggak boleh, kurang tepat. Jangan lagi taklim begini kita pegang tasbih. Itu bukan tempatnya, bukan waktu. Nah, jadi seumpama nggak sempat nih, maka bisa diganti kata beliau dengan baqiyatus shalihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Ibu kalau masuk masjid kemudian nggak sempat tahiyatul masjid, baca saja itu 4 kali ya, dan pahalanya sama seperti sholat tahiyatul masjid. Nah, inilah kemudahan yang diberikan atau yang diajarkan oleh para ulama kita yang memang merujuk kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita ini kan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam ibadah yang kita ikut beliau. Kalau dalam akidah, dalam keyakinan, dalam menjalankan daripada keyakinan kita, yaitu merujuk kepada akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, itu yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bertasawuf, bertariqah, kita mengikuti tasawuf Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah. Ya, maka dari itu kita bersyukur adanya para ulama dari zaman Wali Songo itu datang ke Jawa, datang ke Indonesia, membawa Islam sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi, dengan komponennya tadi, fikihnya bermadhab Syafi'i, akidahnya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan sejarah. Maka kemarin itu hari Selasa tepatnya, bertepatan tanggal Selasa tanggal berapa kemarin? Tanggal 10 berapa? Tanggal 7 Februari bertepatan tanggal 15 Rajab 1494 Hijriah, diadakan tentang haflah atau peringatan 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita mesti ingat Bapak Ibu, lagi-lagi berkenaan dengan amaliyah ibadah yang kita kerjakan sampai detik ini. Kita tidak melihat dari segi politiknya, dari segi propagandanya, kontroversinya, enggak. Tapi kita lihat dulu, ya, pertama didirikan Nahdlatul Ulama itu atas dasar keresahan para ulama, kekhawatiran para kiai, para habaib akan gencarnya aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal. Maka kita mesti ikuti prinsip Bung Karno itu, jas merah. Apa jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya kan kita ini Pak Bu, kalau memang tidak secara struktural, ya kita ini warga Nahdlatul Ulama secara kultural. Ya memang kita nggak ikut organisasi, tapi amaliyah kita merujuk kepada mereka, kultural. Saya di sini hanya ingin membahas sejarahnya, nggak mau bahas politiknya, kontroversi macam-macam. Biar kita ingat, biar kita tahu jasa-jasa ulama kita, jasa-jasa para habaib, para kiai kita. Tahun 1922 itu terjadi perkumpulan ulama di daerah Madura. Daerahnya namanya Jengkubuan. Itu terjadi musyawarah ulama, para kiai, para habib se-Indonesia. 1922. NU ini kan udah 100 tahun, karena berdirinya nanti pada 1926. Nah, berawalnya 1922, kurang lebih 66 kiai habaib itu berkumpul untuk meminta pendapat kepada guru besar tanah Jawa pada saat itu, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri, atau disebut Kiai Khalil Bangkalan. Bapak Ibu yang udah sering ziarah atau pernah ziarah ke Madura mesti tahu tuh
makamnya Kiai Khalil Bangkalan. Nah, di tahun itu 60 ulama ini minta tolong kepada menantu beliau namanya Kiai Muntaha supaya bisa disampaikan aspirasi atau permohonan arahan kepada Kiai Khalil. Kiai Muntaha tolong sampaikan nih 66 ulama kumpul pengen minta arahan supaya keresahan kita pada saat itu karena banyaknya aliran sesat, terutama yang menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu belum ada istilah Wahabi, Salafi, Syiah, belum ada. Cuman memang isinya begitu dari zaman dulu, tukang bid'ah, tukang syirik, ya, tukang masukin orang ke neraka. Na'udzubillah min. Akhirnya karena ini menantunya Kiai Khalil, berangkatlah tuh ke Bangkalan, rame-rame tuh para ulama, para kiai sowan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Baru sampai depan rumahnya Kiai, kata Kiai, kalian datang mau nanya sesuatu penting kepada saya udah siapin jawabannya, kata beliau gitu. Padahal jaraknya jauh. Ini sumbernya saya dapat dari artikel Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan itu videonya tersebar. Beliau langsung yang cerita tuh, karena beliau juga pelaku sejarahnya. Nah itu kata Kiai Khalil Bangkalan, kalian gak usah takut, ingat saja ayat Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang fasik pengen meredupkan cahaya Allah. Allah yang menyempurnakan cahayanya, walau mereka tidak menyukainya. Jadi udah dapat tuh jawabannya, gak usah takut, gak usah resah, gak usah khawatir. Insya Allah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap berlanjut. Begitu maksudnya. Nah ini yang para kiai jauh-jauh datang, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Madura, bingung, belum juga ngomong udah dijawab. Nah, inilah salah satu karomah daripada guru besar dulu itu Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya nggak jadi, nggak dapat kesimpulan. Kemudian yang kedua, tahun berikutnya 1923 kumpul lagi di Surabaya. Itu diantara yang berkumpul itu selama 2 tahun ada pendiri NU nanti Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Wahab Hasbullah, ada Kiai Hasan Genggong dari Probolinggo, Kiai Abdul Jalil dari pesantren Sidogiri. Jadi para kiai besar Pak yang punya pesantren besar sampai sekarang. Tahun 1923 kumpul lagi musyawarah pengen mendirikan satu perkumpulan para ulama untuk mencegah maraknya akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nggak ketemu lagi jawabannya. 1924 kumpul lagi yang terakhir, 3 kali kumpul. Baru di situ di daerah Surabaya itu ada satu kiai tidak disebutkan. Dia bercerita bahwasanya menemukan manuskrip tulisan tangan sejarah Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Ampel punya tulisan tangan itu, Pak. Isinya bercerita kalau Sunan Ampel itu berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah dan berguru ngaji kepada paman beliau di kota Madinah. Sunan Ampel itu 300 tahun yang lalu. Berarti berceritanya mundur lagi 300 tahun yang lalu. Sunan Ampel itu ke Madinah, ke Mekah, haji, kemudian ke Madinah. Lalu di sana beliau bermimpi langsung ketemu Rasulullah SAW. Nah, di dalam mimpi itu kata Nabi Muhammad apa? Hai rahmatullah. Kan nama Sunan Ampel itu Raden Syarif Rahmatullah. Dipanggil Ampel karena tinggalnya dan makamnya sampai sekarang di kawasan Masjid Ampel, Surabaya. Rahmatullah, bawa hijrah nih Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke negeri kamu. Jadi luar biasa itu. Langsung pesennya, wasiatnya dari Rasulullah SAW. Bawa hijrah. Kenapa? Karena di tempat kelahirannya sudah tidak bisa berkembang. Di Mekah, Madinah, dan Arab
keseluruhannya sudah sulit untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena saat itu ya kerajaan Saudi itu bergeser. Dulu namanya Al-Haramain, sekarang Saudi Arabia. Dulu rajanya itu namanya Syarif Hussein, seorang habaib berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dulu Pak, di Mekah, Madinah itu tahlilan, maulidan, sholawatan. Tahun 1924 itu karena ada pelengseran Raja Hussein dilengserkan, dibuang ke negara Kuwait, digantikanlah oleh kerajaan yang sekarang dari Bani Saud, kelompok suku Baduy yang menguasai Saudi. Nama raja pertamanya ini pamannya raja sekarang, bapaknya raja sekarang, bapaknya Raja Salman itu namanya Abdul Aziz. Nah, di tahun 1924 dia naik jadi raja, ini Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman sekarang. Tahun 1925 diganti ideologinya, diganti akidahnya menjadi bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Haram ziarah kubur, nggak boleh baca maulid, apalagi tahlilan. Jadi rakyat Mekah, masyarakat Mekah Madinah saat itu sedih. Biasanya pada nenteng besek habis isya nggak ada lagi gitu. Karena nggak ada tahlilan. Alhamdulillah di kita sampai sekarang masih ada tahlilan. Coba sekarang yang udah pernah ke Mekah Madinah pernah dengar nggak Pak ada maulid? Pernah dengar nggak ada tahlilan? Nggak ada. Kenapa nggak boleh? Tahun 1925 puncaknya itu makam-makam sahabat Nabi baik di Mekah, di pemakaman Ma'la, begitu juga di Baqi di Madinah dihancurkan semua, termasuk makamnya Siti Khadijah istri Nabi, termasuk putrinya Fatimah. Itu ada bangunan yang memang ada makam-makam mereka, para keluarga sahabat Nabi, dihancurkan semua. Di sisanya sekarang itu cuma batu doang. Zaman dulu kayak di kita, pemakaman bagus, rapi, ada tempat berteduhnya seperti di makam-makam keramat itu. Kayak kemarin jamaah sholat ke Ubud, ke Syekh Qura, itu kan ada bangunan gitu Pak, nggak hanya makam doang. Dulu di Mekah yang gitu, nah, dihancurkan lah itu sama Raja Abdul Aziz. Akhirnya nih dari negeri kita ini nggak terima, kok makam-makam sahabat keluarga Nabi dihancurkan, hanya diratakan dengan batu, hanya dengan batu saja, nggak ada namanya, nggak ada ciri-cirinya. Akhirnya diutuslah para kiai kita, diantaranya yang menjadi pelopornya itu Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang ya. Itu berangkat ke sana beberapa kiai yang disebut dengan Komite Hijaz, menolak itu menolak dengan keras dan tidak terima dengan pembongkaran makam tersebut atau perataan makam-makam keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, singkat cerita, setelah para kiai-kiai itu pulang dari Madinah di tahun 1926-nya, maka atas arahan atau atas ridho dan restu dari Kiai Khalil Bangkalan didirikanlah daripada Jamiah Perkumpulan Nahdlatul Ulama berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dasarnya itu sejarahnya gitu. Jadi kita jangan lihat sekarang ya, yang dulu aja tuh sejarahnya gitu. Ya, jadi ceritanya tuh kayak Asal Syamsul Arifin tahun 1924 ketika terjadi itu yang rame-rame di Mekah Madinah. Beliau masih pesantren di Bangkalan Madura, disuruh sama gurunya Kiai Khalil. Kata gurunya, Asal kembali habis sholat subuh, tolong ini tongkat kamu berikan kepada Hasyim Asy'ari di Jombang. Umurnya waktu itu masih muda, masih 20-an. Kamu baca bismillah dulu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Cadel rupanya Pak, agak bisa ucap roh. Kan orang kalau cadel R agak bisa dia. Ya susah tuh, makanya menghindari bahasa tulisan R. Akhirnya kata Kiai Khalil, kamu cadel. Iya Kiai, dari lahir Kiai. Orang Madura kan begitu bahasanya. Buka mulut kamu, dibuka, diludahin sama gurunya. Cuy, gitu. Jadi ludah gurunya masuk ke mulutnya. Ya karena gurunya yang ludahin, ditelan sama muridnya. Ya wah, ini berkah nih gitu. Akhirnya besok paginya pas dites lagi gimana?
Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah sembuh cadel saya begitu. Jadi ternyata ludahnya kayak ampuh benar tuh, Pak. Buat mengobati cadel. Memang kalau ada anak kita atau cucu kita cadel, jangan coba-coba gitu. Jadi udahin lagi. Yang ada malah cadelnya makin parah. Akhirnya esok harinya setelah cadel sembuh, cadelnya Ki As'ad ini dari situ Bondo makamnya, itu beliau diberikan tongkat. As'ad, sampaikan tongkatnya kepada Hasyim Asy'ari. Nih, sambil kamu baca nanti ayat dalam surat Toha ayat 17 sampai beberapa ayat berikut. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, qala hiya 'asai atawaqqa'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa, qala fa'alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Itu tongkat dibacain dulu tuh ayat dulu. Lalu dibawa lagi sama sang murid As'ad ini dari Madura ke Jombang. Madura kan lewat Surabaya, lewat dulu belum ada Suramadu, ya, lewat kapal gitu. Sampai di Surabaya pengen naik kereta ke Jombang, ke Teguh Ireng, pesantrennya ke Haji Hasyim Asy'ari. Itu di Surabaya tuh beliau tuh diledekin sama orang-orang Surabaya. Lagi orang-orang Arab, orang-orang Jawa di sana diledekin. Ini bocah gendeng katanya, orang masih muda pakai tongkat gitu. Ya kenapa? Karena dulu bawa tongkat tuh dari Madura kan ke Jombang. Ada yang memuji juga kata beliau, wah jangan-jangan nih anak muda wali nih, masih muda pakai tongkat, ya, masya Allah. Jadi dibawa itu dari Surabaya kan, ke Jombang. Bahkan beliau dikasih duit, ya, dikasih ongkos sama gurunya itu 2 ringgit. 1 ringgitnya kalau zaman dulu kata orang tua dulu 2,5 perak, ya, 2,5 rupiah. Berarti kalau 2 ringgit itu 5 rupiah. Ya, cuma beliau kalau pakai, karena itu dari gurunya beliau simpan buat keramat, buat berkah. Memang ini duit kagak beranak kata beliau, tapi berbuah katanya. Jadi luar biasa dulu tuh Pak, orang-orang dulu tuh, ya Allah, guru sama ulama itu benar-benar menghormati dan benar-benar yakin akan keberkahan orang-orang saleh. Singkat cerita, sampailah ke pesantrennya Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian bertemu Kiai Hasyim, saya diutus sama Kiai Khalil Bangkalan untuk menyerahkan tongkat ini. Nah dulu ini maksudnya apa? Ini kata Kiai Khalil Bangkalan, dibacakan ayat tadi itu, ini untuk Kiai Hasyim. Baru di situ beliau terima dan beliau gembira. Alhamdulillah, jawaban kita selama 3 tahun terakhir dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh guru kami, yaitu Kiai Khalil Bangkalan. Pokoknya semenjak saat ini tahun 24 kita akan mendirikan jam'iyah atau perkumpulan para ulama untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prosesnya itu seperti itu. Artinya para ulama kita, para kiai kita, mereka tidak keluar daripada Islam yang memang dibawa oleh wali songo, yang memang dibawa oleh para kiai, para habaib, para tuan guru, bahkan di Jakarta, di Depok semuanya sama. Mereka semua berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ekstrim begitu. Artinya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, di tengah-tengah, nggak mengkafirkan orang, nggak menyalahkan amaliyah orang, atau nggak membid'ahkan metode atau manhaj mereka. Jadi inilah ya, secara singkat mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, juga setelah berdirinya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah 1924, kalau Nahdlatul Ulama 1926. Dua-duanya sama karena pendiri-pendirinya itu bersahabat, bahkan belajar bareng di Mekah. Ini kita mesti ingat, Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu adalah teman seperjuangan Haji Hasyim Asy'ari waktu sama-sama belajar di Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Jadi sama-sama. Kalau paham sejarah nggak ada masalah berantem lah, nggak ada masalah saling mengejek, saling merendahkan dan lain sebagainya. Kalau kita paham dengan sejarah, maka para kiai-kiai dulu itu menghormati sekali ulama-ulama yang datang dari Yaman, yang datang dari Mesir, apalagi yang memang mereka itu adalah
keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadirin jamaah rahimahullah, inilah sedikit mengenai sejarah yang kita perlu tahu supaya kita makin mantap dengan apa yang kita jalankan selama ini, dan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qawli la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.